warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, perkenalkan saya Anissa Aulia Amanda, mahasiswi Sastra Indonesia Angkatan 22 di Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan opini mengenai eksistensi toko buku cetak pada masa popularitas e-reader. Dalam catatan periodisasi Jakob Sumarjo pada tahun 1992, ia membahas mengenai 6 periodisasi sastra Indonesia modern. Pertama yaitu sastra awal yang dimulai pada tahun 1900-an, lalu masa balai pustaka, sastra masa punjangga baru, masa angkatan 45, sastra generasi kisah, dan terakhir yaitu sastra generasi horizon. Yudhoyono dalam bukunya mengenai sejarah sastra Indonesia menjelaskan bahwa media cetak menjadi sebagian besar pemberian nama periodisasi tersebut. Terlihat bagaimana pentingnya peran media cetak dalam sastra. Jadi, keberadaan toko buku juga menjadi faktor yang penting akan perkembangan sastra di Indonesia. Para penulis berpacu mempublikasikan karya-karya khususnya pada penerbit. Pada nantinya, buku-buku yang diterbitkan dapat didapatkan di toko-toko buku yang ada, sehingga toko buku menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh para pecinta kata-kata. Namun, telah banyak media cetak yang mengalami kesulitan di era serba digital ini. Salah satunya institusi toko buku cetak. Di era kemajuan teknologi ini, tidak mengherankan jika e-reader menjadi hal yang populer. Perangkat berbasis internet ini memungkinkan kita membawa seluruh perpustakaan dalam genggaman kita. Dengan kemudahan mengunduh kapan saja dan di mana saja, lewatlah sudah hari-hari membawa buku tebal dan harga yang mahal. Jika e-reader menjadi membaca lebih mudah diakses dan efisien dibandingkan membaca buku cetak. Berdasarkan survei yang dilakukan Gramedia Digital pada tahun 2019 dan dibagikan di Gramedia Blog, diketahui bahwa 85% responden lebih menyukai e-book. Selain itu, survei dilakukan Nabilah Muhammad di Databox pada tahun 2023 mengungkapkan 83% responden Indonesia lebih suka membaca buku di ponsel pintar mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih membaca digital dibandingkan media cetak. Salah satunya tantangan terbesar yang dihadapi toko buku cetak setelah munculnya buku digital ini adalah berkurangnya pengunjung dan pembelian buku cetak. Dengan meningkatnya belanja online dan unduhan e-book, semakin sedikit orang yang mengunjungi toko buku yang terdekat di lingkungan mereka. Namun, terlepas dari tantangan yang ada, toko buku cetak juga menemukan peluang untuk beradaptasi dan berkembang di era digital. Beberapa toko buku telah memanfaatkan teknologi dengan menawarkan e-book ataupun salinan fisiknya dalam pembelanjaan online. Toko buku cetak yang bisa mengikuti arus pasar ini adalah toko buku cetak dan penerbitan Gramedia. Gramedia berhasil merambah dominasi media digital hingga menjadi salah satu toko buku online terbesar di Indonesia. Toko buku cetak tengah menghadapi perjuangan berat, namun alai mereka sebagai pusat budaya, tempat berkumpulnya komunitas dan penjaga media cetak tidak bisa dilebih-lebihkan. Untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dan melestarikan pengalaman unik yang mereka tawarkan, penting bagi kita semua untuk terus mendukung toko buku cetak. Dengan secara sadar memilih untuk menjelajahi rak-rak buku mereka, menghadiri acara-acara, dan terlibat dalam komunitas sastra yang ada, kita dapat membantu lembaga-lembaga yang berharga ini berkembang di era digital. Mari kita bersama mengingat kegembiraan dan keajaiban yang ditemukan di dalam toko buku cetak dan menjaganya tetap hidup untuk generasi yang mendatang. Sekian dari pembicaraan saya. Untuk referensi dapat dilihat di deskripsi di bawah. Silakan pendengar meninggalkan komentar untuk kita semua sama-sama berbagi ilmu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk membantu saya menjadi lebih baik. Atas perhatian penonton semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!